Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas film tentang perzombian lagi yang menceritakan tentang dunia di mana zombie bisa dijadikan sebagai peliharaan. Awalnya kehadiran para zombie sempat mengancam kehidupan manusia yang ada di seluruh dunia. Namun setelah seorang ilmuwan berhasil menemukan alat yang dapat mengendalikan zombie, perlahan-lahan dunia pun mulai berkembang pesat karena mereka bisa memanfaatkan para zombie tersebut. Lalu apakah para zombie ini akan kembali mengancam kehidupan umat manusia? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal ketika sebuah awan radiasi misterius yang berasal dari luar angkasa tiba-tiba menyerang planet yang kita cintai ini, yaitu planet Bumi. Partikel-partikel dari awan misterius itu membuat orang-orang yang sudah meninggal tiba-tiba saja hidup kembali dan berubah menjadi makhluk pemakan daging yang biasa kita sebut sebagai zombie. Para zombie kemudian mulai menyerang dan memakan semua manusia yang mereka temui, baik di kota maupun di desa, sehingga umat manusia pun mulai melakukan perlawanan terhadap para zombie-zombie tersebut yang menyebabkan terjadinya perang zombie di seluruh dunia. Selama perang zombie itu berlangsung, umat manusia harus mengalami masa-masa tersulit mereka untuk dapat bertahan hidup. Hingga suatu ketika seorang ahli zombie bernama Dr. Reinhold Giger mulai membentuk sebuah perusahaan anti-zombie yang bernama Zomcon. Dr. Reinhold kemudian mengatakan jika para zombie itu kehilangan otaknya, maka tubuh mereka juga akan berhenti bergerak. Lalu para tentara pun mulai menggunakan informasi ini untuk melawan para zombie dengan menembaki kepala mereka, dan pada akhirnya umat manusia berhasil memenangkan peperangan melawan zombie tersebut. Setelah kejadian itu, Zomcon berusaha menciptakan sebuah alat yang dapat membuat para zombie tak bisa memasuki kota serta memasuki rumah-rumah para penduduk. Tetapi karena awan radiasi misterius itu masih saja menyelimuti bumi, orang-orang yang baru saja meninggal pun pada akhirnya akan berubah menjadi zombie lagi. Untungnya Dr. Reinhold berhasil menemukan sebuah alat yang dapat mengendalikan para zombie tersebut, sehingga umat manusia kini bisa memanfaatkan para zombie untuk membantu pekerjaan mereka seperti berbelanja, menyiapkan minuman, dan juga berbagai pekerjaan yang lain. Selain itu, jika ada seseorang yang tak ingin berubah menjadi zombie ketika ia meninggal dunia, maka mereka bisa membeli paket lengkap pemakaman khusus dari Zomcon, yaitu pemakaman yang dilakukan dengan cara menguburkan kepalanya saja agar tubuhnya tak berubah menjadi zombie. Lalu film pun baru saja dimulai. Di sisi lain, di sebuah kota kecil bernama Willard, terlihat seorang guru sedang mengajarkan para murid tentang apa itu Zomcon dan sejarah wabah zombie yang pernah mengancam kehidupan manusia di dunia ini. Bu guru lalu mengenalkan seorang kepala keamanan kota Willard yang baru serta kepala keamanan Zomcon bernama Mr. Bottoms yang dulunya pernah dianggap sebagai pahlawan karena ia berhasil membunuh ratusan zombie ketika ia masih muda. Tak hanya itu, Mr. Bottoms ternyata juga memiliki seorang putri bernama Cindy yang menjadi salah satu siswi terpintar di sekolah tersebut. Mr. Bottoms mengatakan bahwa ia telah menciptakan sistem patroli baru demi menjaga keamanan di kota, sehingga para murid pun sangat senang dan mulai bertepuk tangan. Tetapi seorang anak bernama Timmy justru menganggap bahwa itu hanyalah hal yang biasa saja. Singkat cerita, ketika para murid sedang berlatih menembak menggunakan senapan kayu, tiba-tiba dua anak nakal ini justru membuli Timmy karena ia tak menyukai sistem yang dilakukan oleh Zomcon. Untungnya Bu Guru dan Mr. Bottom menyadari kejadian itu, sehingga tanpa basa-basi Bu Guru pun langsung memarahi kedua bocah nakal tersebut. Kemudian saat Timmy sedang dalam perjalanan pulang, ia sempat melihat keluarga Mr. Bottoms yang saat itu baru saja pindah tak jauh dari rumahnya berada. Ia lalu mengatakan hal itu pada ibunya yang bernama Helen, dan tampaknya Helen pun cukup senang karena mereka tak perlu khawatir jika terjadi serangan zombie. Tak lama setelah itu, ayah Timmy yang bernama Bill baru saja pulang dari tempat kerjanya.
Helen dan Timmy berusaha menyambut Bill dengan sangat baik, namun saat Helen menunjukkan bahwa ia baru saja membeli zombie untuk dijadikan sebagai peliharaan, Bill pun marah pada Helen karena ternyata selama ini Bill sangat ketakutan terhadap zombie. Bill menyuruh Helen untuk segera mengembalikan zombie itu pada perusahaan Zomcon, tetapi Helen justru menolak keinginan Bill karena ia tak mau kalah dengan tetangganya yang saat ini telah memiliki 6 zombie sebagai peliharaan mereka. Keesokan harinya, ketika salah satu zombie pengantar susu melihat zombie lainnya yang sedang melemparkan koran, ia pun mulai terinspirasi untuk mengikuti cara yang dilakukan oleh zombie pengantar koran tersebut, hingga akhirnya zombie itu berhasil mengotori salah satu rumah warga dengan sebotol susu yang sedang ia bawa. Di sisi lain, Timmy mencoba mengajak ayahnya untuk bermain tangkap bola bersamanya, tetapi sayangnya Bill justru menolak hal itu karena ia hendak pergi bermain golf bersama salah satu temannya. Timmy merasa bahwa kedua orang tuanya selalu sibuk sendiri dan tak mau bermain bersama dirinya, sehingga ia pun terpaksa pergi ke taman sendirian. Saat Timmy sedang memperhatikan beberapa zombie pembersih taman, ia malah tak sengaja bertemu dengan 2 bocah nakal yang suka membulinya. Tetapi untungnya saat kedua bocah itu hendak menyakiti Timmy, tiba-tiba saja zombie peliharaannya datang dan langsung melindungi Timmy dari 2 bocah nakal tersebut. Menyadari bahwa zombie juga memiliki perasaan, Timmy pun mulai menyukai zombie peliharaannya itu, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk memanggil si zombie dengan sebutan Fido. Ia lalu mencoba mengajak Fido untuk bermain tangkap bola bersamanya. Bahkan ia juga menyuruh Fido untuk menangkap bola yang ia lempar layaknya seekor anjing peliharaan. Sayangnya ketika Fido hendak mengambil bola yang terjatuh di bawah nenek-nenek bernama Miss Henderson tersebut, tiba-tiba Miss Henderson yang sangat membenci zombie itu justru memukuli Fido hingga membuat lampu berwarna merah yang ada di kalung Fido mati. Saat Timmy mencoba mencari Fido, betapa terkejut dirinya karena ternyata Fido telah menggigit Miss Henderson hingga ia meninggal dunia. Fido lalu mulai menghampiri Timmy dan hendak menggigitnya, tetapi untungnya lampu yang ada di kalung Fido kembali menyala, sehingga ia pun tak jadi menggigit Timmy. Karena Timmy tak ingin mendapatkan masalah, ia memutuskan untuk mengajak Fido pulang dan meninggalkan nenek Henderson begitu saja. Namun sayangnya ia malah lupa membawa bola miliknya yang terjatuh di taman tersebut. Singkat cerita, ketika Timmy sedang membersihkan tubuh Fido, Helen sempat menanyakan apa yang sedang mereka berdua lakukan di sana. Tetapi saat Timmy hendak mengatakan tentang keadaan Miss Henderson, Helen justru marah-marah karena Timmy telah mengotori garasi milik Bill, sehingga Timmy pun tak sempat mengatakan tentang Miss Henderson tersebut. Keesokan harinya, Mr. Bottom dan istrinya yang bernama Didi tiba-tiba saja berkunjung ke rumah Timmy sambil menanyakan tentang keberadaan Miss Henderson karena saat ini para polisi sedang mencarinya. Lalu ketika Mr. Bottom sudah pergi dari sana, Timmy mencoba menanyakan pada kedua orang tuanya tentang apa yang terjadi pada Miss Henderson, dan Helen pun mengatakan bahwa Miss Henderson telah diserang oleh zombie. Malamnya terlihat Miss Henderson saat ini telah berubah menjadi zombie liar. Bahkan ia juga menyerang seorang pria dan membuat pria itu berubah menjadi zombie. Timmy yang merasa khawatir bahwa ia akan tertangkap oleh polisi pun mencoba mencari keberadaan Miss Henderson agar ia bisa menyembunyikan mayatnya. Tetapi saat Timmy menyadari bahwa Miss Henderson telah berubah menjadi zombie, ia pun langsung memukuli zombie Miss Henderson dengan menggunakan sekop. Dan setelah itu Timmy menguburkan tubuh zombie tersebut tepat di depan patung yang terletak di taman. Lalu setelah Timmy kembali ke rumah, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari Fido, dan ketika ia mengeceknya, ternyata lampu yang ada di kalung Fido mati, yang mana hal itu menandakan bahwa kalung tersebut sudah tidak bisa mengendalikan zombie Fido lagi. Suara teriakan Fido sempat membangunkan salah satu tetangga Timmy yang bernama Theopolis, tetapi untungnya Theo merupakan pria yang sangat baik, sehingga ia pun menawarkan Timmy untuk memperbaiki kalung Fido, karena dulunya Theo pernah bekerja di perusahaan Zomcon sebagai seorang teknisi. Setelah berhasil memperbaiki kalung tersebut, Theo menyuruh Timmy untuk merahasiakan tentang kejadian itu,
karena jika seseorang tahu, maka orang-orang dari Zomcon akan menangkap mereka berdua. Paginya saat Timmy beserta keluarga baru saja pulang dari pemakaman salah satu warga, mereka sempat melihat beberapa petugas dari Zomcon sedang menangkap Mr. Henderson karena mereka mengira bahwa Mr. Henderson telah menyembunyikan sesuatu tentang keberadaan Miss Henderson yang sudah menghilang selama beberapa hari. Di sisi lain terlihat pria yang sebelumnya digigit oleh Miss Henderson kini mulai menyerang beberapa orang di taman, yang mana hal itu membuat mereka semua akhirnya berubah menjadi zombie, sehingga para petugas Zomcon pun berusaha menghentikan serangan zombie-zombie tersebut. Keesokan harinya, seperti biasa saat Bill hendak pergi bermain golf dengan teman-temannya, Helen mencoba mengajak Bill untuk bersenang-senang bersama Timmy dan juga Vido, tetapi sayangnya Bill justru menolak hal itu dan ia malah pergi meninggalkan mereka. Merasa kecewa, Helen pun mencoba menghibur diri dengan cara bermain bersama Timmy dan Vido, hingga akhirnya Helen mulai menyukai Vido, karena ia selalu punya waktu untuk bermain bersama Timmy, tak seperti Bill yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri. Di sisi lain, Mr. Bottoms akhirnya berhasil menangkap dua bocah nakal ini dan ia pun mulai curiga bahwa mereka lah yang telah membunuh Miss Henderson karena sebelumnya mereka berdua telah menembak salah satu petugas Zomcon hingga membuat kakinya terluka parah. Tetapi sayangnya salah satu bocah itu justru menyalahkan Timmy dan juga Vido karena beberapa hari yang lalu mereka sempat diserang oleh Vido hingga membuat tangan bocah itu mengalami cedera. Singkat cerita, ketika Timmy dan Vido sedang mendaki bukit, tiba-tiba mereka dihadang oleh dua bocah nakal yang langsung mengikat mereka berdua di pohon. Bocah-bocah itu berniat merusak kalung Vido dan setelah itu mereka berniat membunuhnya agar orang-orang yang ada di kota menganggap mereka sebagai seorang pahlawan. Namun saat kalung Vido rusak, anak-anak nakal itu justru gagal membunuh Vido hingga akhirnya Vido berhasil menangkap mereka berdua dan menggigitnya di dalam gubuk tersebut. Tak lama setelah itu Vido mulai berjalan ke arah Timmy, tetapi tanpa disadari meski kalung Vido telah rusak, ternyata ia tak berniat menggigit Timmy karena Vido telah berubah menjadi zombie yang sangat baik. Namun sayangnya Vido tak bisa membuka ikatan Timmy sehingga Vido pun terpaksa kembali ke rumah terlebih dahulu dan mengajak Helen untuk menyelamatkan Timmy. Saat Helen dan Vido dalam perjalanan, tiba-tiba anak-anak nakal yang telah berubah menjadi zombie itu berhasil keluar dari dalam gubuk dan mencoba menyerang Timmy. Tetapi untungnya Helen datang tepat waktu sehingga ia pun berhasil membereskan kedua bocah zombie tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian itu, keluarga Timmy berkunjung ke rumah Mr. Bottoms untuk mengadakan pesta barbecue bersama. Helen memberitahu Didi bahwa dirinya saat ini sedang hamil, sementara Mr. Bottom mencoba memperingatkan Bill bahwa mereka tak boleh terlalu dekat dengan Vido karena ada kemungkinan bahwa Vido lah yang telah membunuh Miss Henderson. Lalu saat mereka sudah di rumah, Helen berniat untuk mengatakan tentang kehamilannya pada si Bill, tetapi Bill justru bersikap egois dan menyuruh Helen agar ia tak dekat-dekat dengan Vido lagi. Helen kemudian mencoba meminta maaf pada Vido tentang sifat Bill yang sangat membenci zombie, dan disinilah kita akhirnya tahu bahwa dulunya Helen pernah menyukai Vido sebelum ia berubah menjadi zombie. Di sisi lain, para petugas Zomcon akhirnya berhasil menemukan tubuh Miss Henderson yang terkubur di taman, serta bola milik Timmy yang sebelumnya juga tertinggal di taman tersebut. Keesokan harinya, Vido pun ditangkap oleh para petugas Zomcon karena mereka berhasil menemukan bukti bahwa Vido lah yang telah membunuh Miss Henderson dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Melihat hal itu, Timmy pun merasa sangat sedih, tetapi sayangnya ia tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, Cindy mengatakan pada Timmy bahwa Vido saat ini masih hidup karena dirinya sempat mendengar percakapan ayahnya tentang Vido yang dijadikan sebagai tenaga kerja di dalam perusahaan Zomcon. Namun karena mereka berdua tak bisa masuk ke Zomcon begitu saja, mereka pun mencoba meminta tolong pada Theo yang dulunya pernah bekerja di perusahaan tersebut. Di tengah perjalanan, Theo menceritakan pada Timmy alasan kenapa dirinya dipecat dari Zomcon, yaitu gara-gara ia menjadikan zombie ini sebagai pacarnya. Singkat cerita, setelah mereka berdua berhasil masuk ke dalam Zomcon,
Theo mencoba mengacaukan keadaan dengan cara merusak salah satu kalung zombie yang ada di sana. Sementara Timmy berusaha memanfaatkan kekacauan itu untuk mencari keberadaan Fido. Sayangnya saat Timmy berhasil menemukan Fido, ia justru tertangkap oleh Mr. Bottoms yang langsung membawanya menuju ke suatu tempat di mana para zombie liar berada. Mr. Bottom lalu mengeluarkan Timmy dari pagar perbatasan yang selama ini telah melindungi kota tersebut dari para zombie. Tetapi tak lama setelah itu, Bill dan Fido akhirnya datang dan mereka pun menyuruh Mr. Bottoms untuk membebaskan Timmy dari para zombie liar. Saat Bill sedang bertarung dengan Mr. Bottoms, Timmy berusaha membuka pagarnya agar ia bisa masuk ke dalam. Namun ketika Timmy menyuruh Mr. Bottom untuk menyerah, tanpa disadari ternyata Mr. Bottoms telah menembak Bill hingga menyebabkan Bill meninggal dunia. Melihat hal itu, Timmy pun segera merusak kalung yang ada di leher Fido dan tanpa berlama-lama, Fido pun langsung menggigit leher Mr. Bottoms hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan Timmy dari kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, terlihat Helen dan Fido sedang menghadiri pemakaman Bill karena selama ini Bill selalu mengatakan pada Helen bahwa ia tak ingin berubah menjadi zombie ketika ia meninggal dunia. Fido yang telah terbebas dari Zomcon pun akhirnya mulai menjalani kehidupannya yang baru bersama Helen dan Timmy serta anak Helen yang baru saja lahir. Sementara Mr. Bottom saat ini telah berubah menjadi zombie dan ia pun dikendalikan oleh Cindy. Di akhir film terlihat Fido tampaknya sangat bahagia karena ia bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.